Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka. Anak-anak Ibu semuanya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengentri data berdasarkan rumus statistika. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cara mengentri data berdasarkan rumus finansial. Oke, anak-anak, kita ke materi terlebih dahulu. Coba kita lihat, materi yang akan kita pelajari adalah materi KD 3.6 dengan materi mengentri data berdasarkan rumus finansial. Anak-anak, rumus finansial itu apa sih? Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Fungsi finansial ini merupakan fungsi dalam Microsoft Excel yang berkaitan dengan pembiayaan, keuangan, ekonomi, dan akuntansi. Anak-anak Ibu semuanya, sebenarnya fungsi finansial itu sangatlah banyak sekali yang dapat digunakan dalam Microsoft Excel. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari fungsi finansial yang memang sering dipakai dalam bidang akuntansi. Nah, fungsi tersebut seperti fungsi PMT, fungsi RET, ENPER, PV, FV, SLN, DB, dan DDB. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini 3 jam pelajaran ke depan. Baik, anak-anak, kita pelajari yang fungsi PMT terlebih dahulu. Fungsi PMT ini adalah fungsi dalam Microsoft Excel ini untuk menghitung angsuran berkala dengan bunga anuitas. Rumusnya atau sintaknya adalah sama dengan PMT kurung buka ret titik koma emper titik koma PV titik koma FV titik koma tipe kemudian kurung tutup. Di mana di sini ret adalah persentase bunga per periode angsuran. Emper di sini adalah masa angsuran atau banyaknya periode angsuran. PV adalah present value atau besarnya pokok pinjaman atau nilai awal. Kemudian FV di sini future value atau nilai di akhir periode, dan terakhir tipe. Tipe di sini adalah kita isi 0 untuk pembayaran di tiap akhir periode atau kita isi 1 untuk di awal periode. Oke, langsung saja kita praktekkan fungsi dari PMT dan coba kalian lihat, Ibu sudah mempersiapkan format-format yang dapat digunakan untuk mempraktekkan dari rumus-rumus finansial. Nah, di sini pertama, ini adalah rumus PMT. Kita klik di D6, kemudian kita ketik sama dengan PMT kurung buka. Yang pertama kita isi red ya. Red adalah persentase bunga per periode angsuran. Itu adalah 9%. Nah, di sini anak-anak ada permasalahan di mana bunga di sini ini yang 9% adalah untuk per tahun, sedangkan yang diminta adalah angsuran per bulan. Sehingga 9% di sini yang per tahun itu harus dibagi dulu 12. Sehingga nanti akan menghasilkan rate atau bunga untuk 1 bulan. Selanjutnya titik koma, kita masukkan emper. Emper adalah masa angsuran.
kita klik yang 48 bulan. Selanjutnya titik koma kita masukkan PV, present value adalah besarnya pokok pinjaman, yaitu sebesar 200 juta. Selanjutnya titik koma dan PV ini nilai di akhir periode kita asumsikan 0. Kemudian terakhir tipenya juga kita akan meminta pembayaran untuk akhir periode, kita ketik 0 kurung tutup, kita enter, dan hasilnya 4.977.8,47 rupiah. Cuman masalahnya di sini hasilnya negatif, sehingga kita ubah untuk yang jumlah pinjaman, yaitu D5. Di sini kita kasih tanda negatif. Kalau sudah, kita klik enter lagi dan hasilnya menjadi positif. Selesai ya untuk PMT. Kita ke materi selanjutnya, yaitu fungsi rate. Nah, fungsi rate, fungsi yang kedua, ini digunakan untuk menghitung berapa persen suku bunga anuitas dari peminjaman atau suatu investasi. Rumusnya adalah sama dengan rate kurung buka N per titik koma PMT titik koma PV titik koma FV titik koma tipe. Oke. Di sini ada keterangannya masih sama. N per adalah masa angsuran, MPT di sini adalah nilai angsuran berkala, PV-nya adalah besarnya pokok pinjaman, FV adalah future value, dan terakhir tipe adalah biasa kita isi 0 untuk asumsi di tiap akhir periode, dan kita isi 1 asumsinya untuk pembayaran di akhir periode. Oke, kita ke format Excelnya lagi. Di sini ada fungsi dari rate. Nah, kita masukkan di sini di bunga anuitas ya, di D12. Kita ketik sama dengan, kemudian rate kurung buka, kita masukkan N per masa angsuran. Itu adalah 96 bulan. Kemudian kita masukkan PMT titik koma terlebih dahulu, kita masukkan PMT di sini 750.000 angsuran per bulannya. Selanjutnya titik koma kita masukkan PV. PV adalah besarnya pokok pinjaman, tetapi kita pakai tanda negatif seperti yang tadi ya, seperti pada rumus PMT, baru klik yang 50 juta. Selanjutnya titik koma kita asumsikan 0 pinjamannya, kemudian yang kita cari adalah untuk tiap akhir periode. Nah, lagi kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya adalah 0,81%. Itu untuk per bulan. Kita bisa mengetahuinya per tahun dengan mengkalikan persentase per bulannya. Berarti kita tinggal klik sama dengan, kita klik bunga anuitas per bulannya, kemudian kita kalikan 12, tinggal enter. Jadi untuk
bunga per tahunnya adalah 9,67%. Itu untuk fungsi rate, yaitu untuk menghitung besarnya persen suku bunga anuitas dari suatu peminjaman atau suatu investasi. Untuk selanjutnya adalah fungsi N per. Fungsi N per di sini digunakan untuk menghitung banyaknya periode angsuran yang diperlukan untuk melunasi sebuah pinjaman atau investasi dengan suku bunga tetap atau anuitas. Rumusnya adalah sama dengan N per kurung buka rate titik koma PMT titik koma PV titik koma FV titik koma tipe kurung tutup. Oke, kita masukkan ke dalam format untuk mencari rumus N per. Kita klik di D19, kemudian kita ketik sama dengan N per kurung buka, kita masukkan rate-nya atau bunganya. Persentase bunganya ada di D16 yaitu 12%. Nah, di sini juga ada suatu permasalahan di mana bunga yang tertera adalah bunga untuk per tahun, tetapi masa angsuran yang diminta adalah per bulan. Sehingga persentase yang 12% kita bagi dulu 12. Kemudian titik koma, kita masukkan PMT. PMT-nya, angsurannya kita masukkan. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian kita masukkan FV adalah besarnya pokok pinjaman. Kita pakai tanda negatif ya, supaya nanti hasilnya tidak negatif. Selanjutnya kita asumsikan 0 seperti tadi ya. Kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya adalah 72 bulan. Untuk mengetahui tahunnya, kita tinggal bagi 12 ya. Kita ketik sama dengan, kemudian kita pilih D19, kita bagi 12 sehingga muncul 6 tahun. Oke, dapat diikuti ya anak-anak. Selanjutnya kita ke fungsi PV. Fungsi PV di sini digunakan untuk menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya adalah sama dengan PV kurung buka rate titik koma N per titik koma PMT titik koma FV titik koma tipe kurung tutup. Oke, kita kembali ke format rumusnya. Kita cari yang fungsi PV. Nah, ini. Kita akan mencari nilai suatu nilai uang yang di masa depannya 200 juta. Ini masa sekarang ini jadi berapa? Kita masukkan rumus yang PV sama dengan PV kurung buka, kita masukkan rate ya, persentase laju pertumbuhan bunga, ini adalah 7%. 7% di sini
dibagi 12. Oke, bagi 12, kemudian titik koma, kemudian yang masa angsuran kita masukkan enternya, masa angsurannya 30 tahun, kita kalikan 12, kemudian selanjutnya enternya 0, kita asumsikan 0 ya. Jadi tidak ada pembayaran berkala. Kemudian FI-nya kita pilih 200 juta. Ini selanjutnya titiknya kita pilih 0. Untuk di sini yang FI kita ya, ini kita pakai tanggal negatif dulu di H6 ya, untuk menghindari hasil yang negatif. Kita enter, hasilnya 24.941.170. Ini artinya adalah uang sebesar 24.641.171. Di sini nilai sekarang untuk 30 tahun yang akan datang dengan laju pertumbuhan bunga sekitar 7%, maka akan bernilai atau setara dengan 200 juta. Oke. Selanjutnya rumus FI ya. Rumus FI di sini ini untuk menghitung nilai mendatang dari suatu nilai mata uang saat ini yang besarnya tetap pada setiap periode selama jangka waktu tertentu. Nah, ini kebalikan dari fungsi PV. Kalau fungsi PV ini untuk mengetahui nilai di masa depan, tapi kalau untuk FI ini mengetahui nilai di masa yang akan datang. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan FI kurung buka, rate-nya kita masukkan 9%, kemudian kita bagi seperti tadi ya, kita bagi 12 titik koma, selanjutnya enter, masa angsuran kita kalikan 12 titik koma, selanjutnya pembayaran berkalanya 0, selanjutnya PI-nya nilai sekarangnya 1.500.000, kita asumsikan juga dengan 0. Kita asumsikan 1 ya, kita asumsikan 1 itu untuk di masa yang akan datang. Kemudian kita kasih kurung tutup. Ini di nilai investasi yang H13 kita kasih tanda negatif. Ini untuk menghindari hasil yang negatif. Kemudian kita enter. Tanda negatifnya salah ya, harusnya setelah titik koma. Enter ya. Hasilnya adalah 9.013.727,29 rupiah. Ini artinya apa? Investasi sekarang untuk saat ini sebesar 1.500.000 rupiah. Di masa 20 tahun ke depan dengan perkiraan bunga
9%, maka akan bernilai 9.727,29 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke fungsi SLN. Di sini ada 3 fungsi lagi ya. SLN, DB, sama PDB. Nah, fungsi yang ketiga ini khusus digunakan untuk mengetahui nilai penyusutan. Cuman yang berbeda adalah metode yang digunakan. Ini fungsi SLN di sini untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi dari suatu aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode garis lurus. Fungsinya, maaf, kita tuliskan dulu. SLN sama dengan SLN, kurung buka cost, kurung buka salvage, kurung buka life. Kemudian kurung tutup. Di mana cost adalah biaya aset awal atau harga perolehan dari suatu aset. Kemudian salvage di sini adalah nilai akhir depresiasi atau nilai sisa. Kemudian life adalah jumlah periode selama aset penyusutan atau kita ketahui sebagai umur ekonomis. Kita langsung saja masukkan ke dalam formatnya. Kita masukkan sama dengan, kemudian kita ketik SLN, kurung buka, harga perolehannya atau kosnya adalah 200 juta, titik koma, kemudian salvage-nya nilai sisanya adalah 80 juta, dan umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Kita hasilnya adalah 12 juta. Ini artinya adalah depresiasi suatu aset sebesar 12 juta ini per tahun. Oke. Untuk rumus selanjutnya adalah DB. DB di sini digunakan untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi dari suatu aset. Ini untuk periode tertentu dengan menggunakan metode saldo menurun tetap. Oke, kalau yang SLN adalah metode garis lurus, kalau yang DB adalah metode saldo menurun tetap. Rumusnya adalah sama dengan DB, kurung buka cost, titik koma salvage, titik koma life, titik koma period, titik koma month. Di mana di sini cost adalah biaya aset awal atau harga perolehan dari sebuah aset, salvage adalah nilai sisa atau nilai residu, life adalah umur ekonomis, kemudian period adalah periode saat menghitung depresiasi. Satuannya harus sama dengan umur ekonomis. Kalau tahun berarti periodnya juga harus tahun. Kemudian di sini ada month, di sini adalah jumlah bulan dalam tahun pertama. Nah, jika tidak diisi, ini diasumsikan itu adalah 12 bulan. Kita langsung ke rumusnya. Ini rumus DB. Kita masukkan di sini. Bentar. Oke, kita masukkan sama dengan DB, kurung buka, kita masukkan terusnya, nilai aset awalnya atau harga perolehannya 17.500.000, kemudian nilai residunya salvage-nya adalah 2.500.000, kemudian life-nya, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, selanjutnya periode ini yang akan kita ketahui adalah tahun pertama atau untuk 1 tahun, kemudian monthnya adalah 12 bulan. Kemudian kita kasih kurung tutup, hasilnya adalah 5.635.000
Terakhir adalah rumus DDB. Rumus DDB ini masih rumus untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi sebuah aset. Ini untuk periode tertentu dengan menggunakan metode saldo menurun. Rumusnya adalah sama dengan DDB kurung buka kos titik koma salvage titik koma live titik koma period titik koma factor. Oke, kita langsung ke format rumusnya. Kita masukkan di sini sama dengan DDB kurung buka, kita masukkan kosnya titik koma, kemudian salvage-nya nilai residunya adalah 10 juta, kemudian umur ekonomisnya adalah 5 tahun, life-nya, kemudian periodnya 1 tahun. Nah, untuk faktor di sini bisa diisi ataupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Kita tinggal tutup aja. Selanjutnya klik enter. Hasilnya 38 juta ini per ini juga yang DD ini per bisa diikuti ya. Sip. Untuk pertemuan kali ini materi untuk memasukkan rumus-rumus dari finansial ini kita sudah melaluinya, kita sudah pahami materinya, kita juga sudah langsung mempraktikkannya di Microsoft Excel. Pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.